Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan bahas soal distribusi peluang kontinu ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada beberapa pembahasan soal mengenai jenis-jenis distribusi peluang diskrit. Nah sekarang itu kita akan bahas untuk yang kontinunya. Oke, nah kita langsung aja lah ya. Atau kalau mau pembukaan itu kita pembukaan. Ya, jadi distribusi peluang kontinu itu adalah distribusi yang bekerja pada perubahan acak kontinu. Nah, di sini untuk kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa jenis distribusi kontinu. Di antaranya adalah distribusi normal. Kemudian ya di sini termasuk juga nanti distribusi normal baku ya. Selain itu distribusi normal yang menghampiri binomial juga akan kita bahas soalnya ya. Kemudian distribusi T dan terakhir distribusi F gitu. Oke, jadi di sini videonya ini adalah video pembahasan soal yang berkaitan dengan distribusi yang barusan saya sebutkan. Oke, pertama kita masuk dulu ke distribusi normal baku. Nah, di sini kita punya berapa buah soal ya. Jadi kita di sini targetnya itu mengenal dulu nih nilai peluang dari suatu pembacak normal baku itu kira-kira kalau di grafik nanti bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, di sini saya coba bahas dulu soal pertama. Jadi kalau distribusi normal baku itu seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah kurva berbentuk lonceng. Jadi kurva ini simetris terhadap mu-nya yang sama dengan 0. Nah, kemudian luas di bawah kurva ini sama dengan 1 ya. Jadi luasnya sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan nilai integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari si fungsi peluangnya. Gitu. Oke, si fungsi peluang pembacak x itu normal gitu. Tapi kalau di sini berarti z ya. Nah, kalau misalnya untuk distribusi z atau distribusi normal baku, karena dia simetris di titik 0,0 berarti di sebelah kanannya itu setengah, di sebelah kirinya juga setengah. Oke, sekarang kita akan bahas soal pertama. Jadi kita bisa ya gambarkan dulu kurvanya supaya lebih paham. Anggap aja ini simetris. Nah, katanya 0,6736 itu adalah luas di bawah kurva normal baku ke sebelah kanan Z. Jadi yang di sini itu adalah nilai Z ya, yang di garis bilangan ini. Oke, katanya sebelah kanan. Nah, karena dia Z pasti di sininya 0. Oke. Nah, 0,67. Nah, di sini ya, ini pasti 0,5, di sebelah sini 0,5. Berarti kalau 0,6736 itu udah pasti Z-nya di sebelah sini. Iya kan? Karena kalau cuman di sebelah kanannya garis simetrisnya ini itu hanya 0,5. Oke. Dah, jadi kita akan mencari nilai Z yang merupakan batas ya yang membuat daerah di bawah kurva ini senilai 0,6736. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu ya bahwa si kurva normal baku ini peluang distribusi peluang pembacak normal baku itu bisa kita cari menggunakan tabel. Ya, jadi bisa dicari dengan
menggunakan tabel dengan syarat tabel itu bisa bekerja untuk peluang saat Z-nya kurang dari suatu nilai Z kecil. Nah, untuk daerah ya, jadi dia akan membaca, tabel Z itu akan membaca daerah seperti ini. Nah, misalnya Z-nya di sini. Nah, jadi ini yang biasa dia baca. Kalau yang lebih besar itu nggak bisa ya. Jadi yang lebih besar dari Z itu nggak bisa. Nah, sekarang coba bawakan lagi ke soal kita yang A tadi. Ini kan case-nya luas yang diarsir itu adalah di sebelah kanannya si Z. Maka ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk peluang, ini sama saja dengan peluang saat Z besar lebih dari nilai Z kecil. Nah, ini yang nilainya 0,6736. Nah, apabila kita mau mencari nilai Z kecil, itu nggak bisa kita cari langsung menggunakan tabel Z. Kenapa? Karena tabel Z ini itu hanya bekerja untuk untuk daerah yang ke sebelah kirinya. Oleh karena itu kita ganti dulu ya bahwa Z besar dari ini sama dengan 1 dikurang peluang saat Z kurang dari Z kecil. Ini nilainya 0,6736. Nah, oleh karena itu kalau kamu mau mencari P peluang saat Z kurang dari Z kecil, itu nilainya sama dengan 1 dikurang 0,6736. Atau ini nilainya sama dengan 4, 6, 2, 3, 0, jadi 0,324. 0,3624 ya. Itu saya balik ya. 0,3264. Nah, ini adalah peluang saat Z kurang dari Z kecil. Nah, karena bentuknya sudah memenuhi memenuhi kriteria untuk penggunaan tabel, maka sekarang kita bisa gunakan tabel si Z itu ya. Nah, sekarang coba diperhatikan tabel Z di sini. Saya punya tabel Z ya. Tabel Z, cara melihatnya adalah pertama kita pandang dulu ya, yang di dalam sini itu adalah nilai peluangnya. Oke, coba. Nah, jadi yang ini adalah nilai peluangnya. Yang di dalam tabel ini semua adalah nilai peluang. Nah, oleh karena itu, karena kita mau mencari 0,3264, berarti carilah angka-angka 0,3264 itu di dalam tabel ini. Di 0,3264. Mana dia? Nah, ini dia, ketemu kan? Nah, nilai Z-nya itu kita lihat ke sebelah kiri dan lihat ke sebelah atas. Nah, kita memperoleh angka negatif 0,4 dan 0,05. Jadi angkanya itu adalah nilai Z-nya adalah negatif 0,4. Nah, angka selanjutnya itu adalah 5. Nah, gitu. Jadi nilai Z-nya adalah min 0,45. Gitu ya. Oke, sekarang bisa kita lanjutkan di sini. Jadi nilai Z-nya adalah negatif 0,45. Nah, inilah nilai Z. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba sekarang lanjutkan dulu ya sampai untuk nomor B. Nomor B dia bilang 0,9913 ke sebelah kiri Z. Nah, kita langsung aja tuliskan ke dalam bentuk peluang bahwa Z kurang dari Z kecil itu nilainya adalah 0,9913. Karena kan katanya di sebelah kirinya Z. Oke, nah sekarang berarti ini kita tinggal cari nih nilai Z saat di dalam tabelnya itu 0,9913. Nah, 0,99 itu adanya di sini kan. 0,9913.
Nah dia. Nah ini ya. Ini lihat ke sebelah kanannya itu adalah ini 2,3 dan di sebelah atasnya itu adalah 8. Jadi kita bisa tulis di sini ya kalau kalian pusing kayak gitu kita bisa kayak tadi ya. Nah, kita oke. Aduh, kecil sekali ya. Oke, tadi angkanya berapa? 0,9913. Where is ini? Ke sebelah kirinya adalah 2,3 dan ke sebelah atasnya adalah 0,8. Jadi ini Z-nya itu 2,38. Oke, kita tulis di sini berarti Z adalah 2,38. Oke, lanjut C. 0,4838 antara 0 dan Z. Jadi luas di bawah kurvanya itu ya saya misalkan yang ini aja lah ya. Jadi ini kan di sini 0. Jadi di antara 0 dan Z yang di sini itu daerah ini luasnya adalah 0,4838. Nah, coba sekarang kita cek, perhatikan. Kalau kita mau cari pakai tabel, itu kita harus dapatkan peluang saat Z kurang dari Z-nya, gitu. Nah, ini nilai Z ini, itu luas di sebelah kirinya itu kan harus ditambah dengan ini kan. Nah, kita tahu bahwa setengah dari si kurva normal ini adalah 0,5. Berarti tinggal kita tambahkan aja 0,5 ditambah 0,4838. Jadi 0,9838. Nah, ini adalah peluang saat Z-nya kurang dari Z kecil. Maka Z kecilnya itu adalah, nah tinggal dicari lagi di sini. 9838. Nah, ini dia kan. Nih. Oh, kebesaran. Nah, 0,938 ini dia tadi, mana tadi? Mana tadi ya? Oh, ini dia. Sebelah kirinya adalah 2,1 dan atas adalah 0,4. Jadi nilai Z adalah 2,14 ya. Oke, kita lanjutkan yang D. Oke, untuk yang D, kita hapus lagi ini supaya bisa kita gunakan lagi ya. Oke, untuk yang D itu katanya di sini kan tadi 0 ya. Jadi ada nilai Z di sini, min Z, dan di sebelah sini adalah nilai Z positif. Nah, daerah, ya ini harusnya sama besar ya. Nah, daerah di antara ini nilainya adalah 0,9500. Oke, jika Z-nya yang positif ya. Jadi berapa nilai Z-nya? Nah, gimana cara kita mencari ini? Sekarang coba perhatikan. Karena Z ini angkanya sama, sebenarnya cuma beda negatifnya aja. Berarti luas yang ini dan luas yang ini tuh sama persis, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih, luas yang kecil ini anggaplah di sini saya kasih nama dia adalah A gitu ya. A itu nilainya sama dengan ya, atau 2 kali A, atau di sini saya warnai aja ya. Yang warna kuning itu nilainya sama dengan luas yang kuning gitu ya.
itu nilainya sama dengan 1 dikurang 0,9500. Jadi ini nilainya adalah 0,05. Berarti setengahnya berapa? Berarti setengahnya adalah 0,0. Ya, berarti setengahnya itu adalah ini dibagi 2. Ini dibagi 2. 0,025. Nah, artinya kalau kamu mau mencari peluang saat Z kurang dari Z kecil, itu kan nilainya adalah 0,95 ditambah yang si kuning ini. Ya kan? 0,025. 0,025 yaitu 0,975. Nah, inilah yang kamu cari di tabel. 0,975. Mana dia? Oh, ini dia. Tunggu. 0,975 itu di sini. Kamu lihat ke sebelah kirinya 1,9, ke atas 0,6. Jadi 1,96. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa tentukan peluang saat Z kurang dari Z itu, ngapain lagi ya? Jadi nilai Z-nya itu adalah 1,96 gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jika kita mencari nilai Z jika diketahui luas di bawah kurva normal baku. Oke, saya lanjutkan. Ini masih kurva normal baku ya. Nah, cuman di sini dia udah nggak bicara luas daerah lagi. Nah, tapi sebenarnya cara pengerjaannya tetap sama. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Untuk yang A, peluang saat Z kurang dari K itu adalah 0,0427. Nah, berarti kamu harus cari angka 0,0427 itu di tabel. Nah, ini dia. Oke, ini di sini kita ketemu negatif 1,7 dan di atasnya itu adalah 0,2 ya, 0,02. Jadi kita bisa tulis Z-nya adalah, di sini K ya. K-nya adalah negatif 1,72. Lanjut yang B. Peluang saat Z besar dari K adalah 0,2946. Nah, kamu nggak bisa langsung cari angka ini. Kamu nggak bisa langsung cari angka ini. Kenapa? Karena yang ada di tabel itu hanya peluang kurang dari, ya. Maka ini kita ubah dulu. Peluang Z besar dari K itu sama dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari K. 0,2946. Nah, sekarang kita tinggalkan ini nih. Ubah nih persamaannya gini. Jadi peluang Z kurang dari K itu adalah 1 dikurang 0,2946. Nah, barulah ini kamu kurangkan, dapatnya di sini 4, 5, kemudian 0, kemudian 1, 0,1 gitu kan ya. Aduh. 0,1054. Benar nggak ya? 01. Oh, enggak dong. 3 ya. Oke deh, saya cari aja lah ya. 1 000 dikurang 0,2946 495
Oh, 7 ternyata. Oke, berarti ini 0,7054. Oke, nah ini adalah peluang saat Z kurang dari K. Nah, sekarang kita cari K-nya berapa? Nah, untuk mencari K berarti kamu cari 0,7054 di tabel. 0,7 ya, jadi udah pasti ke bawah. Nah, ini dia ketemu langsung. Oke, di sebelah kirinya 0,5 dan sebelah atasnya 0,4. Berarti 0,54 ya. 0,54. Oke, kita lanjut. Yang C. Oke, untuk yang C itu adalah peluang negatif 0,94 kurang dari Z kurang dari K. Nilainya adalah 0,8132. Nah, ini kita harus ubah dulu ke peluang Z kurang dari. Ini sama dengan peluang saat Z kurang dari K dikurang peluang saat Z kurang dari negatif 0,94. Ini adalah 0,8132. Jadi peluang Z kurang dari K adalah 0,8132 ditambah. Nah, berapa peluang saat Z-nya kurang dari negatif 0,94? Oke, sekarang cari negatif 0,94 itu adalah nilai Z ya. Oke, ini dia. Kemudian 0,4 yang ini. Aduh, ini kayaknya harus. Oke, bisa dilihat di sini 0,94-nya di sini. Nah, ini dia. 0,1736. Jadi ini nilainya adalah tambahin aja lah ya. 8689. Ya kan? Oke. Nah, ini adalah peluang saat Z kurang dari K. Nah, berapa K-nya? Berarti kamu cari 0,9868 di tabel. 0,898. 9868 maksud saya. 9868. Where is this India? Ini 2,22. Ya udah selesai. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan untuk distribusi normal baku ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk penerapannya. Masih ada nggak ya? Oh ya, benar. Penerapan distribusi normal baku. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.